Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Dianti Estrunggio. Saya mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, jurusan Fisika, program studi S1 Pendidikan IPA. Kali ini saya akan membahas materi tentang hubungan antara sumber daya alam dan lingkungan serta pembangunan wilayah. Yang pertama adalah sumber daya alam. Sumber daya alam adalah semua bahan yang ditemukan manusia dalam alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sumber daya alam juga bisa berupa benda mati atau benda hidup yang bisa dimanfaatkan oleh manusia. Selain itu, sumber daya alam juga memiliki dua unsur. Yang pertama, unsur hayati dan unsur fisik, di mana dapat dikelola dalam memanfaatkan atau dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Selanjutnya, lingkungan. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia baik langsung maupun tidak langsung. Lingkungan itu dibedakan menjadi dua: biotik dan abiotik. Contoh dari biotik ini seperti di dalam sebuah sekolah, di mana yang biotiknya itu adalah guru, karyawan, siswa, hewan maupun tumbuhan yang ada di sekitar sekolah tersebut. Sedangkan abiotiknya itu adalah seperti gedung sekolah, benda-benda mati seperti kursi, meja, dan papan tulis. Selanjutnya adalah hubungan antara sumber daya alam dan lingkungan dengan pembangunan wilayah. Ini adalah hubungan antara sumber daya alam dan lingkungan serta pembangunan wilayah. Yang pertama diatur dalam undang-undang dan TAP MPR. Istilah pembangunan berkelanjutan secara resmi dipergunakan dalam TAP MPR nomor 4/MPR/1999 tentang GBHN. Sedangkan istilah pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup digunakan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup. Selain itu, juga dikenal ada lingkungan dan pembangunan 1988, halaman 12. Sedang sebelumnya lebih populer digunakan sebagai istilah pembangunan yang berwawasan lingkungan sebagai terjemah dari eco-development. Yang kedua adalah prioritas. Prioritas utama yakni prioritas pembangunan nasional, yaitu mempercepat pemulihan ekonomi dan memperkuat landasan pembangunan ekonomi berkelanjutan dan berkeadilan berdasarkan sistem ekonomi kerakyatan. Pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup ini menjadi acuan bagi kegiatan berbagai sektor pembangunan agar tercipta keseimbangan dan kelestarian fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup, sehingga keberlanjutan pembangunan tetap terjamin. Yang ketiga adalah pola pemanfaatan. Pola pemanfaatan sumber daya alam seharusnya dapat memberikan akses kepada masyarakat lokal dan adat, bukan terpusat pada beberapa masyarakat yang tergolong tertentu saja. Dan dengan demikian, pola pemanfaatan sumber daya alam harus memberi kesempatan dan peran serta aktif masyarakat adat dan lokal, serta meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan. Dan yang terakhir adalah pengelolaan sumber daya alam. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup ditunjukkan pada upaya
Yang pertama, mengelola sumber daya alam, baik yang dapat diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbaharui, melalui penerapan teknologi ramah lingkungan, dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampungnya. Yang kedua, menegakkan hukum secara adil dan konsisten untuk menghindari perusakan sumber daya alam dan pencemaran lingkungan. Yang ketiga adalah mendelegasikan kewenangan dan tanggung jawab kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara bertahap. Yang keempat, memberdayakan masyarakat dan kekuatan ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal. Yang kelima, menerapkan secara efektif penggunaan indikator-indikator untuk mengetahui keberhasilan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Sasaran yang ingin dicapai adalah terwujudnya pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan keadilan seiring dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat lokal serta meningkatnya kualitas lingkungan hidup sesuai dengan baku mutu yang ditetapkan serta terwujudnya keadilan antar generasi, antar dunia, usaha, dan masyarakat, dan antar negara maju dengan negara berkembang dalam pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang optimal. Demikian itulah presentasi yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Dan jangan lupa share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.